Dengan saya Jesslyn dengan NPM 2041319. Jadi problem statement yang biasanya bisa terjadi di proses bisnis kapital di Batam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, karena terkadang ada beberapa jumlah menu makanan dan minuman yang tidak semuanya memiliki gambar. Dan yang kedua, itu adalah pemberian daftar menu kepada bagian kitchen, biasanya agak sedikit lama. Dan yang ketiga, terjadinya keterlambatan pelayanan ketika pengunjung sedang ramai, dan juga pemberian makanan ataupun mengantar makanan. Dan yang keempat adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan tunai dan juga dengan menggunakan mesin edisi bank-bank tertentu yang terkadang bisa terjadi error. Kenalkan, nama saya Lutfi Setiawahyudi Hakiki Ali dengan NPM 2041288. Jelaskan bisnis proses mapping Coviton atau mapping activity diagram existing condition ya. Dan Coviton itu memiliki bisnis proses mapping yang dimana proses tersebut merupakan proses terpenting untuk mencapai tujuannya. Dan penjabaran pada mapping proses bisnis ini adalah penjabaran proses bisnis pada Coviton ya. Penjabaran proses bisnis ini dilakukan ke dalam 3 level arsitektur proses bisnis. Dan ini memiliki bagian yang itu produksi dan finance ya. Dan yang di sini merupakan produksi yang merupakan bertanggung jawab terhadap ketersediaan makanan dan minuman yang akan disediakan kepada pelanggan. Tanpa adanya bagian ini, semua bagian yang ada tidak akan berarti lebih. Dan bagian ini memiliki output dan outcome dari setiap prosesnya. Jadi pada bagian produksi ini memiliki output yang dimana hidangan kuliner yang lezat dan berkualitas. Dan sedangkan outcome-nya itu kepuasan pada konsumen itu sendiri. Dan di sini merupakan memiliki mapping-nya itu sendiri pada bagian produksi ditujuan pada tahap 1 yang dimana persiapan produksi itu sendiri dan memperkirakan kebutuhan pelanggan dan juga mempersiapkan peralatan alat masak dan juga akan memasuki tahap kedua yaitu persiapan bahan baku dan merencanakan kebutuhan bahan yang akan ditujukan kepada proses produksi. Dan setelah proses produksi itu akan pemilihan bahan baku dan dibarengi dengan proses pembuatan makanan dan minuman. Dan pada tahap terakhir yaitu menjaga kualitas dan melakukan quality control. Ada bagian finance yang itu mempunyai peran penting untuk semua perusahaan ya, karena selain mengontrol keuangan, pada proses ini juga memanajemen pengeluaran atau pemasukan sehingga efektif digunakan oleh perusahaan. Dan output dan outcome dari proses finance ini adalah outputnya itu keuangan itu terkontrol dan outcome itu keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Dan pada mappingan ini finance itu seperti yang saya sebut sebelumnya itu mengolah keuangan dan mengolah keuangan kas dan mengeluarkan dana, dan itu juga sama seperti tahap pertama yaitu mengeluarkan arus kas. Dan pada tahap 2 itu verifikasi biaya yang pengecekan pengeluaran dan verifikasi pendapatan. Dan pada tahap terakhir itu ada pembukuan keuangan dan diakhiri dengan pembukuan pengeluaran dan pembukuan pendapatan. Halo, perkenalkan, nama saya Niko Hadi. Saya dengan NPM 2041238. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview activity diagram existing condition, di mana menjelaskan secara simpel diagram proses bisnis pada UMKM Kapital. Di sini terdapat customer dan waiters yang akan dimulai oleh customer, di mana customer memilih tempat duduk dan memanggil waiters, sehingga waiters dapat memberikan menu kepada customer dan customer dapat melakukan pemesanan makanan, sehingga waiters juga akan melakukan pencatatan pesanan dan menghidangkan makanan kepada customer. Selanjutnya, customer akan menyantap makanan yang disajikan dan melakukan pembayaran. Selesai. Selanjutnya, ada juga detail activity diagram existing condition. Di sini menjelaskan secara lebih rinci proses bisnis yang ada di Kaviton. Di sini terdapat customer, waiters, kasir, dan staff. Pada awalnya dimulai dari customer, di mana memilih tempat duduk dan memanggil waiters. Di sini terdapat kedua output, di mana untuk ke sisi kanannya, ini customer akan melakukan pemilihan menu, di mana waiters akan memberikan menu kepada customer. Selanjutnya, customer akan membuka menu dan dapat melakukan pemilihan, melakukan pemesanan secara langsung maupun tidak langsung. Apabila customer melakukan pesanan secara langsung, ia dapat menyebutkan makanan yang diinginkan, sehingga waiters
dapat mencatat makanan yang diinginkan dan memberikan informasi kepada kasir. Sedangkan apabila customer-nya tidak melakukan pemesanan secara langsung, setelah ia memilih makanan, ia dapat memanggil waiters-nya lagi dan langsung melakukan pemesanan. Ia juga akan menyebutkan makanan yang diinginkan dan waiters akan melakukan pencatatan pesanan dan memberikan informasi kepada kasir. Selanjutnya, kasir pun akan menginput pemesanan customer dan memberikan orderan kepada chef, di mana chef akan menyajikan makanan dan setelah makanan selesai disajikan, waiters akan mengambil makanan dan mengantar kepada customer, di mana selanjutnya customer akan menyantap makanan yang disajikan dan melakukan pembayaran. Di sini terdapat pilihan, customer dapat melakukan pemanggilan waiters atau menuju ke area kasir. Jika customer melakukan pemanggilan waiters, ia akan memberikan informasi bill kepada waiters dan sehingga waiters akan menginformasikan meja bill kepada kasir. Sedangkan apabila customer menuju ke area kasir, ia akan memberi informasi bill meja makan kepada kasir, sehingga kasir dapat mengeluarkan bill pada meja makan. Nah, di sini pun terdapat metode pembayaran, di mana jika customer-nya memilih pembayaran secara tunai, ia dapat memberikan uang tunai, sehingga customer dapat setelah ia memberikan uang tunai, transaksi pun akan dilakukan apabila dia memiliki uang pas, ia akan diberikan stroke dan selesai. Sedangkan apabila ia melakukan pembayaran secara non tunai, ia akan memberikan kartu pembayaran seperti kartu BCA ataupun kartu OCBC yang lainnya dan kartu lainnya. Sehingga kasir akan memasukkan kartu ke dalam edisi dan menginputkan total ke mesin edisi. Setelah itu customer juga akan memasukkan PIN. Apabila transaksinya berhasil, ia akan langsung diberikan stroke dan selesai. Namun jika transaksinya gagal, customer akan diminta memasukkan PIN-nya lagi sehingga transaksinya dapat berhasil. Ketika transaksinya berhasil, ia akan diberikan stroke kepada kasir dan selesai. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alexander dengan NPM 2041141. Selanjutnya, saya akan menjelaskan drawing area improvement yang seperti dijelaskan oleh Nico tadi. Jadi, drawing area improvement itu adalah area-area yang akan kami improve dalam proses bisnis. Nah, ada dua area yang kami improve. Yang pertama adalah dalam memanggil waiters dan juga melakukan pembayaran. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam memanggil waiters akan memberikan kita menu, terus mencatat makanan yang kita inginkan, dan juga akan mengantarkan makanan kita bila sudah selesai dimasak oleh koki. Nah, yang kedua adalah dalam melakukan pembayaran. Nah, setelah kita selesai makan, maka kita akan melakukan pembayaran di kasir. Nah, kita bisa memanggil waiters dan juga atau langsung menuju ke area kasir. Nah, bila kita memanggil waiters dan kita ingin melakukan pembayaran secara debit atau kartu, maka kita harus ke daerah kasir juga untuk melakukan PIN dan lain-lainnya. Nah, pada saat metode melakukan pembayaran, itu adalah proses yang bisa dibilang cukup lama. Kenapa? Kalau misalnya dalam prosesnya sangat ramai, maka kita harus bergantian atau menunggu. Itu adalah suatu proses yang wajar. Namun kadang ada orang yang ingin cepat dan dalam melakukan suatu pembayaran, jadi gak mau ribet gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam melakukan pembayaran, kita itu gak tahu nih total makanan kita berapa pada saat itu. Jadi pada saat mau bayar baru tahu totalnya berapa gitu. Nah, area yang area improvement adalah area yang kami inovasikan itu apa aja. Yang pertama itu adalah dalam mengatasi waiters, kita pertama adalah melakukan inovasi seperti memberikan barcode di setiap mejanya. Jadi customer tinggal men-scan barcode tersebut dan memesan makanannya. Terus kedua adalah dalam membayar, proses pembayarannya itu adalah akan kami improve. Nah, berikut ada proses bisnis yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ya pada awalnya customer akan memilih tempat
terlebih dahulu, terus meng-scan barcode yang ada di meja yang sudah disediakan. Nah, setelah di-scan maka akan ke website. Setelah itu mereka bisa memilih makanan yang ada gambarnya dan juga ada berapa harganya serta juga minumannya. Nah, setelah itu mereka akan melakukan orderan makanan. Setelah itu mereka akan menuju ke arah memilih metode pembayaran, di mana metode pembayaran akan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pembayaran secara langsung, maka mereka akan diberikan beberapa pilihan atau opsi seperti pembayaran ShopeePay, GoPay, dan lainnya, ataupun melalui bank. Nah, bila gagal, maka akan langsung ke pembayaran cash. Dan yang kedua adalah pembayaran tidak langsung. Nah, pembayaran tidak langsung itu apa? Pembayaran yang dilakukan secara cash, atau dia harus menuju kasir terlebih dahulu. Nah, dalam memilih metode pembayaran tersebut, customer sudah mengetahui berapa total yang akan dia bayar dan beberapa jenis makanan yang akan dia makan serta mengetahui gambarnya seperti apa. Nah, selanjutnya akan langsung ke orderan tersebut diterima oleh si koki. Nah, koki akan menyajikan makanan tersebut. Setelah selesai disajikan, maka koki akan memanggil waiters, di mana waiters akan mengambil makanan tersebut dan juga mengantar makanan tersebut kepada customer. Nah, selesai makanan itu disampaikan ke customer, maka customer akan menyantap makanan yang disajikan oleh si waiters tersebut. Ini udah makan, udah selesai ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh si customer setelah selesai makan? Maka mereka akan ke area kasir untuk memverifikasi pembayaran. Di mana seperti yang dilakukan kalau dia melakukan pembayaran secara langsung, dia tinggal menunjukkan bukti pembayaran atau screenshotnya saja. Maka prosesnya akan selesai. Nah, bila dia melakukan pembayaran secara cash, maka dia tinggal melakukan pembayaran tunai ataupun mesin edisi yang ingin dia dilakukan. Nah, langsung kasir akan menerima pembayaran tersebut dan selesai. Di mana bisa kita lihat dalam memilih metode pembayaran itu adalah mempermudah si customer dalam mengetahui berapa total makanan tersebut dan juga nggak perlu ribet menunggu lama antrian ataupun pembayaran mereka. Gitu. Terus yang kedua adalah dalam mereka memesan makanan. Itu mempermudah banget si customer nggak perlu memanggil waiters. Mereka tinggal meng-scan barcode tersebut dan memilih makanan yang ada di website tersebut. Itu adalah 2 area yang sangat mempermudah dan bagus untuk dilakukan di masa saat ini. Apalagi semuanya serba digital. Tuh. 2 itu adalah bagian yang akan kami improve dan semoga dapat berjalan dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Thank you. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case before, di mana use case ini merupakan sebuah kegiatan ataupun juga interaksi yang saling berkaitan di antara aktor dan sistem. Nah, use case before ini juga merupakan use case yang masih belum dilakukan improvement di restoran Cafiton, di mana pada tahap awal ada waiters yang melakukan serve menu kepada customer, sehingga customer akan melakukan orderan makanan ataupun orderan minuman yang akan dicatat oleh waiters dan diberikan kepada kasir. Kasir juga akan memberikan informasi kepada chef sehingga chef dapat membuat makanan. Setelah membuat makanan, waiters akan menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman kepada customer. Customer pun akan melakukan makan makanannya atau meminum minuman. Setelah itu, customer akan melakukan pembayaran makanan kepada kasir. Baik, selanjutnya juga ada use case after, di mana merupakan use case yang telah dilakukan improvement di restoran Cafiton. Nah, pada awalnya waiters ini baik, selanjutnya juga ada use case after, di mana merupakan use case yang telah dilakukan improvement di restoran Cafiton. Nah, pada awalnya waiters ini akan memberikan QR code kepada customer atau menyediakan QR code di meja makan yang telah disediakan, sehingga customer dapat langsung mengorder makanan atau mengorder minuman dan akan langsung dicatat by system di daerah kasir. Sehingga setelah itu kasir dapat memberikan informasi kepada chef
dan chef membuat makanan yang telah diorder. Setelah itu, waiters akan menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman kepada customer, dan customer dapat menyantap makanan atau meminum minuman, dan customer dapat melakukan pembayaran ke daerah kasir, ataupun customer dapat melakukan scan QR yang telah disediakan di sistemnya, sehingga pada akhirnya hanya tinggal menunjukkan resip kepada kasir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tab ini saya akan menjelaskan mengenai desain konseptual model ataupun ERD. Nah, pengertian ERD ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan sebuah informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis yang memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, di sini kita dapat dilihat bahwa terdapat nilai pada employee ataupun nilai pada karyawan. Yang di dalam karyawan ini terbagi menjadi SSN, name, birth date, sex, salary, address. Nah, terbagi menjadi dua juga, adapun PK dan SK. PK ini merupakan nama yang di bawahnya terdapat underline ataupun priority, itulah istilahnya. Nah, di dalam PK ini pada bagian name juga terbagi menjadi dua, yang di dalamnya ada pun first name dan last name. Dan SK ini juga memiliki sex, salary, address. Nah, selanjutnya pada bagian karyawan memiliki hubungan melalui bekerja ke daerah store, yang dimana terdapat angka +1 bintang. Pada bagian kanannya terdapat 1, yang dapat menjelaskan atau dapat diartikan sebagai paling sedikit satu karyawan yang dapat bekerja di dalam satu store ataupun satu toko. Dan juga titik-titik bintang ini dapat diartikan sebagai lebih dari satu karyawan dapat bekerja di satu toko. Pada toko ini juga merupakan sebuah nilai, yang nilai ini dibagi menjadi 3, di dalamnya terdapat nama, lokasi, dan number. Ada juga di dalam nilai toko ini terdapat jumlah dari karyawan yang dipunyai. Selanjutnya terdapat juga karyawan melalui manage ke toko. Nah, di sini juga terdapat angka +1, ke daerah kanan ada 1, yang dapat diartikan sebagai paling sedikit satu karyawan yang dapat mengelola di satu toko. Jadi paling sedikit satu karyawan dan paling banyak pun satu karyawan di daerah satu toko. Pada daerah employee ini ke daerah dependent ini juga terbagi menjadi 3, yang di dalamnya terdapat chef, kasir, ataupun waiters. Ketiga ini merupakan suatu posisi pada bagiannya masing-masing. Nah, di sini terdapat +1 di daerah employee ke dependent of-nya, dan di area chef ini terdapat angka 1. Di kasirnya 1 dan waitersnya +1 bintang, yang artinya paling sedikit satu karyawan yang dapat bekerja sebagai posisi chef. Paling banyaknya juga 1. Sedangkan pada bagian kasir juga sama, paling sedikit satu karyawan yang bekerja sebagai kasir dan paling banyak pun 1. Sedangkan pada waiters ini merupakan paling sedikit satu karyawan yang bekerja
dengan posisi waiters ataupun karyawan dapat bekerja lebih dari satu sebagai posisi waiters di dalam satu toko. Nah, adapun nilai employee ini ada leader yang dimana dapat diistilahkan sebagai orang yang mengelola, hampir sama, yang dimana terdapat pada bagian kirinya plus 1 dan bagian kanannya ada 1. Yang dapat diartikan paling kiri itu paling sedikit satu karyawan yang dapat bekerja sebagai leader, dan paling banyak itu pun adalah 1. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah final overview diagram, di mana dimulai dari customer yang memilih tempat duduk, terus si waiters akan memberikan barcode untuk di-scan oleh customer. Setelah di-scan, maka customer akan memesan makanan tersebut dan kasir akan menerima orderannya. Dan kasir akan langsung memberikan ke koki untuk disiapkan. Setelah makanan disiapkan, maka akan disajikan oleh waiters dan juga customer akan menyantap makanan tersebut. Setelah selesai, maka customer akan melakukan pembayaran atau mengecek pembayaran tersebut. Maka selesai. Nah, yang kedua adalah final data activity diagram, di mana sama dimulai oleh customer yang memilih tempat duduk, terus meng-scan barcode tersebut, memilih makanan, melakukan orderan, memilih metode pembayaran yang dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran langsung atau tidak langsung. Dimana kalau langsung maka akan langsung ada di barcode tersebut. Dan yang kalau tidak langsung maka akan pembayaran cash seperti pada umumnya. Nah, jika sudah selesai maka langsung akan diterima oleh koki yang diberikan oleh si kasir. Nah, orderan akan diterima terus disajikan. Kalau makanan telah disajikan oleh si koki, maka waiters akan mengambil dan mengantarkan makanan tersebut untuk customer disantap. Nah, setelah customer selesai menyantap makanan tersebut, maka kasir akan memverifikasi pembayarannya, yaitu dengan dua cara. Kalau dia melakukan pembayaran secara langsung, maka customer tinggal menunjukkan bukti pembayarannya dan selesai. Jika melakukan pembayaran secara cash, maka customer akan melakukan pembayaran secara tunai, karena setelah si customer pertama memesan barcode, maka totalnya sudah ada dan customer tidak perlu khawatir akan kekurangan uang pada saat pembayaran, dan itu sudah ada di nota. Terus kasir akan menerima pembayaran tersebut dan selesai. Saya akan menjelaskan draw database diagram. Jadi di sini adalah proses ordering yang dilewati atau diawali dengan kegiatan pemesanan food atau beverage oleh customer. Jadi data tersebut itu dituliskan dalam bentuk order term ya. Jadi which include order ID, food and beverage ID, quantity, and unit price. Nah, dan itu setelah itu data order termnya itu digunakan untuk menyajikan data food term dan beverage termnya tersebut, yang nantinya itu disesuaikan dengan menu yang ada di Coffee Town tersebut ya. Jadi di saat yang bersamaan, order termnya itu direkap menjadi sebuah order data yang berisikan informasi order ID, order data, atau order date, jadi dan customer ID, quantity, dan pick up date-nya. Dan data order itu diteruskan ke bagian payment atau proses input the payment ya. Dan juga termasuk menginput data customer, order ID, amount, dan payment type. Oke, selanjutnya ada desain UI layout form ya. Jadi di sini ada Coffee Town, jadi seperti barcode. Jadi customer itu datang langsung melakukan barcode melalui kamera handphone, dan mereka bisa menggunakan barcode tersebut dan menuju kepada halaman aplikasi atau website pada Coffee Town itu sendiri. Dan di sini ada berbagai jenis menu dan jenis kopi seperti cappuccino, latte, dan lain-lain. Jadi customer memilih pesanan mereka itu sendiri, dan selanjutnya mereka melakukan lebih dalam melakukan pemilihan jenis minum. Jadi seperti ada tambahan pakai susu apa, ada oat milk, soy milk, atau almond milk. Dan mereka melakukan proses pembayaran setelah memilih menu apa saja yang mereka inginkan. Mereka memasuki halaman chat ya. Jadi mereka itu akan dikasih tunjuk grand totalnya berapa dan ada teksnya. Dan selanjutnya mereka melakukan scanning barcode pada payment tersebut.
Dan pada bagian terakhir itu ada stroke ya, pembuktian kalau mereka itu sudah melakukan transaksi pada tanggal berapa dan melakukan metodenya menggunakan apa, dan terdapat ada waktu dan juga ada ID transaksi, order ID, dan grand totalnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Akan dijelaskan untuk bagaimana cara tim kami untuk provide internal control for our project. The first one yaitu adalah internal control. Itu sebenarnya apa sih? Internal control sendiri mengartikan bahwa bagaimana sebuah perusahaan di bagian internalnya itu melakukan controlling sehingga dapat mencapai sebuah arti kepada perusahaan untuk step closer to success. Yang pertama pastinya adalah melakukan training kepada karyawan-karyawannya dengan cara membekali edukasi kepada mereka sehingga pada saat berjalannya operasional atau pekerjaan mereka tidak akan bingung apa yang akan mereka kerjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah set the rules for perusahaan ini. Biasanya kita kenal dengan SOP, Standard Operational Procedures. Jadi dengan adanya SOP ini, staff ataupun karyawan lainnya bakal mengetahui. Jadi perusahaan ini sebenarnya akan melakukan apa aja, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah hal-hal apa yang tidak boleh dilanggar oleh mereka. Dan jika dilanggar akan terkena sanksi ataupun punishment buat mereka sendiri. Sehingga dengan ada patokannya SOP ini, mereka mengerti kalau mereka itu jalan sesuai dengan SOP. Jadi tidak kebingungan dalam operasional perusahaan ini. Dan yang ketiga, dengan perusahaan ini pastinya ada bagian financial ataupun accounting team yang bertugas untuk ngeproses segala keuangan, tentang segala perkeuangan dari perusahaan ini, dan itu harus dilakukan dengan transparan. Kenapa? Karena dengan yang kita ketahui kalau misalnya sudah di sisi finansial itu sangat sensitif, apalagi yang maksudnya kalau dibahas untuk keuangan itu pastilah sensitif untuk dikatakan. Tapi dengan harusnya transparent, kita mengetahui bahwa bagaimana cara uang kita atau flow cash kita masuk ataupun keluar, sehingga dapat memprevent terjadinya penggelapan uang ataupun hal-hal yang lain yang dapat membahayakan perusahaannya ini sendiri. Dan yang ketiga itu adalah promote accountability. Promote accountability ini mungkin bisa dimaksud sebagai bagaimana cara sebuah perusahaan ini mengapresiasikan seorang karyawan ini dengan karyawan ini telah bertanggung jawab ataupun memang capable berkontribusi pada perusahaan ini. Jadi dari perusahaan ini mungkin memberikan gift ataupun hadiah kepada karyawan-karyawan yang sudah mungkin mencapai target ataupun melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya appreciation seperti itu, staf ataupun karyawan sendiri merasa mereka dihargai oleh perusahaannya sendiri tanpa secara langsung dikatakan. Dan yang keempat ini adalah prevent fraud. Prevent fraud sendiri itu adalah hal-hal yang sangat harus diperhatikan pada perusahaan sendiri. Kenapa? Fraud itu dapat terjadi di saat kita tidak ketahui dan bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan adanya auditing di setiap perusahaan itu salah satunya dapat memprevent fraud. Karena dengan auditing ini mereka dapat mencari, bukan artinya mencari kesalahan, tapi kembali lagi untuk nge-reminder staff ataupun karyawannya untuk ke jalur yang benar. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan pastinya beda. Not only in our project like small project, but we talk about like a big company. There's a lot of people are going there working and do a lot of stuff. Jadi kalau dengan adanya auditing ini, mereka ngebantuin perusahaan nih untuk meluruskan kalau misalnya ada orang-orang atau staff yang mulai menyimpang di tim ini sendiri.